Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun sahabat berada. Bertemu lagi bersama saya Arif Ardiansah dalam program Integritas, informasi tentang demokrasi berkualitas. Kali ini akan membahas terkait hal potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Sebagaimana kita ketahui, potensi sengketa telah dipilah dan diidentifikasi oleh Bawaslu. Ada beberapa tahapan terkait hal-hal yang akan menimbulkan potensi sengketa itu tersendiri. Salah satunya pada tahapan pencalonan. Ya, kali ini kita akan bahas terkait potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Kita sudah ditemani oleh Bapak Oki Pitoyo-Laksono selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Semarang. Apa kabar Pak Oki? Kabar baik Mas Arif. Oke, apa kabar dari sahabat Bawaslu semuanya? Ya Pak Oki, pertemuan kali ini dalam program Integritas Bawaslu Kota Semarang Ya. Tentunya akan sedikit banyak. Ya, kalau dibilang banyak ya nggak terlalu banyak, dibilang sedikit ya nggak sedikit. Yang penting informasi yang nantinya memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya sahabat Bawaslu yang kemungkinan memiliki cita-cita untuk mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, maupun teman-teman dari partai politik yang sekiranya nantinya maju ke tahapan pemilu. Ya, betul. Ini intinya sebagai wujud sosialisasi dari Bawaslu, terutama untuk dari divisi penyelesaian sengketa, bahwa ada tahapan-tahapan yang dimana di dalamnya terhadap potensi-potensi yang bisa memungkinkan menjadi potensi sengketa dalam pencalonan. Kira-kira begitu Mas Arif. Tidak terlepas ya Pak Oki, pasti kalau dibilang pencalonan berarti ada yang namanya bakal pasangan calon. Iya. Kalau pasangan calon atau kalau tidak ya bakal calon. Sebagaimana kita ketahui pada pemilu yang nantinya direncanakan diadakan pada tahun 2024 ya Pak Oki. Pemilu serentak 2024. Iya. Jadi untuk pemilu sendiri kan ada pemilihan legislatif, ada pemilihan DPD, presiden dan wakil presiden, dan tidak terkecuali di mana di awal kan pasti legislatif diusung partai politik. Ya, itu bagaimana Pak Ki? Ya, sebagaimana kita ketahui, kita mengikuti perkembangan rapat dengar pendapat di legislatif juga, kemudian diikuti juga oleh KPU, maupun Bawaslu. Sebagaimana informasi terakhir bahwa pemilu serentak akan diadakan tahun 2024. Kemudian juga ada info terakhir di mana undang-undang yang digunakan adalah masih Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, juga Undang-Undang 10 Tahun 2016. Ya. Oleh karena itu, sambil kita menyambut pemilu serentak tersebut, adalah upaya dari Bawaslu untuk selalu mensosialisasikan ini, termasuk dalam tema kita pada hari ini. Jadi gimana kita mengajak pada sahabat Bawaslu bagaimana potensi sengketa dalam tahap pencalonan. Ya, seperti kita ketahui dalam pencalonan, seperti disampaikan Mas Arif tadi, ada pencalonan misalkan dalam pemilu. Dalam pemilu dikenal dalam pendaftaran partai politik, kemudian nanti ada pendaftaran DPD, Dewan Perwakilan Daerah, kemudian juga nanti dalam pendaftaran bakal pasangan calon yang nanti tertuang dalam DCS dan daftar calon tetap. Kemudian ketika kita berbicara tentang Undang-Undang 10 tahun 2016, maka kita juga harus memahami potensi-potensi sengketa dalam pencalonan, yaitu dalam pencalonan bakal calon kepala daerah. Kira-kira begitu Mas Arif. Oh iya, sudah disinggung sedikit terkait tahapan-tahapannya ya Pak. Pada tahapan pencalonan itu lebih rigid. Ya, salah satunya tadi dijelaskan bahwasannya pendaftaran verifikasi partai politik ya Pak. Iya, betul. Terkait hal-hal apa yang mengakibatkan adanya potensi-potensi sengketa pada tahapan verifikasi partai politik, pendaftaran partai politik itu sendiri Pak. Jadi perlu kita ketahui dalam verifikasi partai politik itu diatur dalam pasal 173
3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2017, di mana suatu hal yang lazim ya dalam menyambut pemilu, ada partai-partai lama, ada partai-partai baru. Nah, ketika partai-partai lama, terutama yang sudah punya kursi di parlemen, jadi dikenal dengan parliamentary threshold, dia nanti akan tetap diverifikasi administrasi. Ya. Tetapi kepada partai-partai yang tidak masuk, tidak mendapat kursi parliamentary threshold, juga partai-partai baru. Ya, kita mengikuti itu, ada beberapa partai-partai baru yang sudah beberapa waktu memperkenalkan dirinya, nantinya dia akan wajib untuk mengikuti verifikasi faktual. Nah, hal-hal itu yang menjadikan potensi-potensi sengketa dalam pencalonan ini. Jadi kan partai-partai baru akan diverifikasi faktual, bisa kita ikuti. Misalkan syarat-syarat pendaftaran parpol itu harus punya kepengurusan di setiap provinsi seluruh Indonesia. Dia harus punya kepengurusan di setiap seluruh provinsi di Indonesia yang dalam lingkup nasional. Kemudian di partai-partai tersebut harus di tingkat provinsi harus punya kepengurusan di 75% di setiap kabupaten kota. Jadi misalkan di Jawa Tengah ya, dia harus punya kepengurusan di minimal 75% di tingkat kabupaten kota. Bagaimana dengan tingkat kecamatan? Ya, di tingkat kabupaten kota, dia harus punya kepengurusan di kecamatan minimal 50%, Mas. Jadi misalkan di Kota Semarang nih, Semarang kan ada 16 kecamatan. Dia wajib mempunyai kepengurusan 8 ya. 8. Dia wajib punya 8 kecamatan, dia harus punya itu. Kemudian itu yang pertama, Mas. Kemudian yang berikutnya, dia harus ketika dia mendaftar sebagai partai politik, verifikasi faktualnya dia harus memiliki jumlah dukungan anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang. Partai politik harus punya keanggotaan didukung oleh sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kabupaten kota. 1.000 atau 1/1000 dari setiap kabupaten kota. Yang itu akan dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, kemudian juga KTP elektronik atau surat keterangan. Jadi mungkin Mas Arief pernah ngikuti ya dulu kalau partai politik, parpol berkontainer-kontainer dia melampirkan bukti kepemilikan dari kartu tanda anggota, kemudian juga lampiran kartu tanda penduduk itu sebagai bukti dukungan ya, sebagai syarat dari verifikasi parpol. Yang berikutnya, dia wajib memiliki kepengurusan di 50% jumlah kecamatan ya, seperti yang saya sebutkan ya. Kemudian juga menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan parpol. Itu hal-hal yang menjadi syarat-syarat dalam verifikasi parpol yang menjadi nantinya berpotensi ketika dalam verifikasi dia tidak memenuhi syarat oleh KPU, kemudian di TMS kan tidak memenuhi syarat, maka dia sementara dia merasa argumennya dia punya memenuhi syarat tersebut, ini adalah potensi-potensi yang menyebabkan parpol tersebut bisa mengajukan sengketa ke Bawaslu. Ya, menarik tadi ya. Sudah disinggung terkait halnya potensi-potensi pada tahapan verifikasi partai politik ya Pak. Politik. Termasuk tadi halnya keterwakilan perempuan Pak. 30% dari jumlah anggota. Ya, 30%. Iya. Berarti ya dituntut mau nggak mau harus ada andil perempuan dalam partai politik ya. Betul. Iya. Tadi juga disinggung terkait halnya pada pendaftaran pencalonan DPD. Ya, itu apa bedanya dengan yang partai politik Pak? Ketika kita berbicara tentang pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017, kemudian juga amanat dari Undang-Undang Dasar
1945 bahwa pemilu adalah memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota legislatif baik DPR RI, DPR provinsi dan DPR di kabupaten kota, kemudian juga memilih anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Jadi tiap-tiap provinsi ada perwakilan Dewan Perwakilan Daerah. Jadi bagaimana tentang pencalonan dari anggota DPD tersebut, kemudian potensi sengketanya seperti apa. Jadi perlu kita ketahui ada beberapa yang hal ini diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 183 yang mengatur tentang syarat pencalonan dari anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Anggota Dewan Perwakilan Daerah itu kan mewakili provinsi. Di mewakili provinsi, tiap provinsi dia akan dalam pemilihannya nanti mewakili provinsi. Yang pertama adalah memiliki jumlah dukungan yang tersebar paling sedikit 50%, ya. Jadi misalkan 50% dari jumlah dukungan kabupaten kota di provinsi yang bersangkutan. Jadi misalkan kita berbicara di Skup Jawa Tengah, ini ada 35 kabupaten kota. Syarat dukungannya adalah 50%. 50% jadi sekitar 17,5 18 provinsi, 18 kabupaten kota. Jadi mensyaratkan harus persebarannya di sekitar 50%, yaitu 18 kabupaten kota. Itu yang harus wajib dipunyai oleh dalam pencalonan anggota DPD, Mas, ya. Dia harus syarat itu. Yang kedua adalah bagaimana dukungan dari seorang anggota DPD dengan jumlah penduduk yang termuat dalam DPD lebih dari 15 juta orang, ya. Dalam 15 juta orang dia harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 pemilih. 5.000 pemilih. Seorang anggota DPD ketika dia mencalonkan untuk jadi anggota DPD, dia harus punya paling enggak minimal paling sedikit ya 5.000 pemilih. Kira-kira bayangkan ketika dia dalam asalnya di kota Semarang, tapi dia harus mampu ternyata dia jumlah dukungannya sampai kabupaten lain, persebarannya juga sampai di 18 kabupaten kota. Nah, itu menjadikan tidak mudah ya, tidak mudah menjadi seorang anggota DPD. Kemudian juga kembali lagi tadi ya di Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan, ini adalah salah satu dari rezim pemilu dalam memilih anggota dari Dewan Perwakilan Daerah. Itu kira-kira potensi dalam pencalonan ya, Dewan Perwakilan Daerah. Kira-kira ketika dia tidak memenuhi saja syarat dukungan, kemudian sebaran, maka oleh KPU pasti dia akan di TMS-kan, tidak memenuhi syarat. Jadi ketika dia punya argumen yang lain, gitu, dia bisa mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Bawaslu. Jadi itu hal-hal yang perlu kita ketahui, kita cermati, kita catat potensi-potensi. Kalau yang tadi potensi di tahapan pendaftaran partai politik, yang tadi juga kita mencermati tahapan dari pendaftarkan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itu Mas. Ya, tadi sudah dijelaskan terkait seorang calon anggota DPD itu kan harus didukung pemilih yang berjumlah 5.000 pemilih. Itu untuk identifikasi 15 juta orang, jadi paling sedikit 5.000 pemilih. Bentuk dari dukungannya itu bentuk fotokopi KTP atau identitas lainnya, Pak? Iya, sama. Jadi syarat dukungan itu selalu mengacu pada dukungan, ada formnya Mas. Jadi ada form, dia melampirkan KTP dan KTA, KTP elektronik, dan itu nanti tadi disampaikan ada verifikasi faktual. Apakah betul orang ini mendukung calon DPD A? Nah, apakah dia dengan yang ber-KTP ini mendukung calon DPD B? Ini ada verifikasi faktualnya. Jadi tidak semata-mata melampirkan dukungan KTP atau KTA saja, tapi nanti ada verifikasinya. Oh, berarti langsung turun ke lapangan. Iya, nanti ada tahapan verifikasi faktual
di mana dilakukan oleh jajaran KPU, di mana juga Bawaslu akan mengawasi tahapan itu. Oh iya. Berarti Bawaslu selalu melekat dalam proses Iya, pengawasan. iya. Iya. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Oki Pitoyolksono terkait halnya pencalonan pada tahapan Dewan Perwakilan Daerah. Ya. Lanjut ini Pak Oki terkait halnya pencalonan legislatif. Calon anggota legislatif. Untuk anggota legislatif kan pasti diusung partai politik dan calon sendiri itu kan harus memenuhi syarat ya Pak Oki. Iya, betul. Agar supaya lancar kayak gitu. Itu untuk syarat calon dan syarat pencalonan. Untuk syarat calon kan calonnya sendiri. Iya. Untuk pencalonan proses mencalonkannya Betul. gitu. Itu bagaimana Pak Oki? Berbicara tentang pencalonan dari calon anggota legislatif ya. Kalau tadi kita bicara parpol nanti akan mencalonkan calon-calon legislatifnya, caleg-calegnya ya. Ketika dia sudah lolos, dia akan mencalonkan calon-calon legislatif yang akan duduk di kursi-kursi parlemen ya. Itu ada syaratnya yang harus dipenuhi. Tadi disampaikan Mas Ri, betul, ada syarat calon, juga ada syarat pencalonan. Kalau syarat calon seperti kita biasa ketahui seperti warga negara Indonesia, setia pada Pancasila dan UUD 45, kemudian secara telah berumur 21 tahun atau lebih, kemudian juga ada banyak nanti Mas syarat-syaratnya. Kemudian Untuk syarat Iya. pencalonannya Pak Oki. Ya, jadi ada syarat calon dan syarat, kita bicara syarat calon dulu Mas. Jadi Oh, iya. ada hal-hal yang Syarat penting calon. yang perlu kita sampaikan. Mungkin ada ketika dia adalah seorang ASN misalkan, dia atau dia anggota atau komisaris dari suatu perusahaan, kemudian anggota dari BUMN, BUMD, terutama kalau di tingkat kabupaten, kota, provinsi, atau dia anggota TNI Polri gitu. Atau tadi saya sampaikan ya ASN ya, ASN, ya. aparatur sipil negara. Iya, jadi nggak bisa dia daftar sebagai anggota legislatif ya, calon legislatif, dia sifatnya coba-coba. Dia wajib mundur di situ, wajib mundur. Kemudian juga ketika dia anggota atau komisaris dari badan yang bersumber dari keuangan negara, BUMN, BUMD, dia wajib menyampaikan surat pengunduran dirinya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi misalkan dia belum mengajukan tapi dia sudah mengajukan mendaftar sebagai caleg, otomatis akan dicoret karena dia belum melampirkan surat pengunduran dirinya. Ya, itu wajib Mas. Jadi misalnya ASN nih dia Iya. udah hampir pensiun, nanti kan bulanan saya pensiun, tapi pada pendaftaran dia sudah wajib melampirkan itu Surat pengunduran diri sebagai iya ASN. dia mengundurkan diri atau dia surat pensiun loh, sudah bukan ASN lagi artinya ya. Itu hal-hal yang perlu diketahui oleh seseorang yang akan mendaftar sebagai calon legislatif. Kemudian yang berikutnya adalah ada syarat pencalonan sebagai seorang caleg tadi ya. Syarat calonnya seperti itu. Tapi kalau syarat pencalonannya yang pertama adalah kita diatur dalam pasal 246 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Yang pertama perlu diketahui adalah di dalam daftar bakal calon setiap tiga orang bakal calon terdapat paling sedikit satu orang perempuan bakal calon. Oh, berarti ada lagi Iya, keterwakilan perempuan. keterwakilan perempuan. Jadi jadi sistematikanya kira-kira begini Mas. Jadi dalam daftar itu 1, 2, 3 itu harus ada perempuannya. Berikutnya 1, 2 harus ada minimal satu perempuan. Itu wajib dipenuhi oleh parpol dalam mendaftarkan calegnya. Itu yang tidak boleh ditawar lagi. Jadi menyambung tadi apa saya sampaikan, keterwakilan perempuan. Dalam daftar bakal calon pun harus memenuhi itu. Dalam setiap 3 harus ada satu bakal calon perempuan. Kemudian yang berikutnya terpenuhinya jumlah bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan
perempuan. Jadi dalam misalkan dia mengajukan 10 orang ya, Iya. dia harus memenuhi 30%-nya harus perempuan, 30% keterwakilan perempuan. Misalkan 20 orang, 30% itu harus dipenuhi. Jadi keterwakilan perempuan 30%, kemudian dalam daftarnya setiap 3 urutan dia harus menyantumkan 1 orang perempuan. Jadi wajib dipenuhi. Ini kira-kira. Kemudian yang berikutnya jadi daftar bakal calon harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris dari parpol tersebut. Ketua dan sekretaris dari partai politik. Iya, jadi daftar bakal calon dari DPRD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, daftarnya itu ditandatangani oleh ketua dan sekretaris. Kenapa saya sampaikan itu? Karena dalam beberapa kejadian banyak terjadi perpecahan di tingkat parpol. Nah, ketika sudah pecah antara ketua dan sekretaris sudah enggak akur, artinya ketentuan ini kan menjadi tidak bisa terpenuhi. Iya, tidak bisa terpenuhi. Oleh karena itu mekanismenya seperti apa? Apakah mekanisme pemilihan lagi atau gimana? Nanti harus jadi parpol harus memikirkan ini, ya, memikirkan ini. Jangan sampai syarat harus ditandai oleh ketua dan sekretaris itu tidak dipenuhi. Kemudian juga hal-hal yang selain dalam pencalonan calon legislatif yang menjadi potensi ya Mas, potensi timbulnya sengketa dalam pencalonan caleg ini adalah dalam tahapan penetapan daftar calon sementara menjadi daftar calon tetap. Nah, yang awalnya sementara ya. Terus langsung ditetapkan. Iya. Jadi dalam daftar calon sementara itu kan orang-orang yang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai masuk dalam daftar calon sementara. Nah, ketika ini sudah memenuhi syarat, kemudian ditetapkan dalam daftar calon sementara. Sementara kemudian beberapa orang yang dinilai oleh KPU tidak memenuhi syarat, oleh kemudian disampaikan kepada pemberitahuan, namanya sifat surat pemberitahuan kepada parpol-parpol di mana yang anggotanya kurang memenuhi syarat tersebut, diberi kesempatan untuk pengajuan mengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan paling lama 7 hari. Jadi wajib memenuhi ketika nggak memenuhi syarat ya. Kalau memang nggak memenuhi syarat langsung diganti yang memenuhi syarat dalam waktu 7 hari. Itu juga menjadi potensi sengketa Mas ya. Tidak memenuhi syarat, tidak bisa mengajukan, kemudian tidak diloloskan orang tersebut. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadikan potensi sengketa dalam kalau tadi di pencalonan caleg ya, calon caleg, kemudian ini di tahapan DCS menjadi daftar calon tetap. Nah, itu yang menjadi potensi sengketa dalam pencalonan. Arti memungkinkan semisal ada bakal calon legislatif yang tidak memenuhi syarat terus digantikan dengan orang lain, bisa saja itu terjadi gesekan sengketa ya. Iya, banyak potensi di situ. Ya. Sudah dijelaskan terkait halnya proses potensi-potensi yang akan terjadi pada tahapan pencalonan legislatif. Sudah dijelaskan oleh Bapak Oki. Lagi tadi Pak Oki sudah disinggung terkait halnya pemilu dan pilkada. Kan tadi sudah pemilihan, bahasanya pemilihan. Itu kan untuk pemilu sendiri udah jelas diatur pada undang-undang, kita masih mengacu dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Untuk pemilihan sendiri Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ya Pak. Iya. Untuk pada tahapan pemilihan kan berarti pemilihan kepala daerah.
bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, dan wakil wali kota. Itu pada tahapan itu Pak Oki, tahapan pencalonan terkait calon kepala daerah. Biasanya kepala daerah. Ini apa saja yang akan timbul? Kan sudah sebagaimana sahabat Bawaslu ketahui, ada 2 jalur pendaftaran pasangan calon ya Pak Oki. Itu melalui jalur partai politik dan jalur perseorangan. Untuk kita bahas dulu yang jalur perseorangan Pak Oki. Kan lebih asik kayaknya. Perseorangan berarti sendiri, maju sendiri kayak gitu. Itu bagaimana Pak Oki proses pendaftarannya dan potensi-potensi apa yang akan timbul pada tahapan pencalonan perseorangan? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa dalam menyongsong pemilu serentak 2024, kalau tadi kita menyinggung tentang pencalonan DPD, dan calon legislatif, pendaftaran parpol, itu kan kita bicara tentang pemilu, pemilihan umum dengan yang mengacu pada Undang-Undang 7 2017. Nah, sekarang kita ingin menyinggung tentang bagaimana potensi sengketa dalam tahapan pencalonan di Undang-Undang 10 2016 tentang pemilihan, tentang pilkada. Jadi, dalam pencalonan yang memungkinkan untuk bisa terjadinya potensi sengketa dalam tahapan pencalonan kepala daerah tersebut. Iya. Diketahui dalam pencalonan itu ada 2 cara, Mas. Jadi ada 2 cara yang bisa dilakukan oleh masing-masing bakal pasangan. Iya, pasangan bisa melalui jalur partai politik. Ya. Nah, tapi sebelum kita bicara partai politik, kita bicara tentang jalur perseorangan dulu. Jadi undang-undang memungkinkan pada jalur perseorangan, jadi tidak melalui jalur partai politik ya. Di beberapa daerah sudah melakukan itu, mencari dukungan di luar partai politik dengan syarat-syarat yang tidak mudah. Nah, dengan syarat-syarat tidak mudah itu mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah dalam setiap kabupaten kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada DPT lebih dari 1 juta jiwa, ya. Jadi ketika dalam DPT-nya lebih dari 1 juta jiwa, si calon perseorangan itu harus didukung paling sedikit 6,5%. 6,5%. Lumayan banyak. Iya, makanya calon perseorangan harus didukung oleh 6,5%. Kemudian juga jumlah dukungan sebagaimana dimaksud tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten kota tersebut ya. Kemudian mungkin Mas Arif ingat di Kota Semarang ya, di kita Kota pernah Semarang verifikasi ya 2020 kemarin. Ya, jadi ada calon perseorangan yang mencoba berkontestasi untuk mendaftar dari jalur perseorangan. Dia harus memenuhi itu 50% dari persebaran di kecamatan di Kota Semarang. Jadi kalau di Kota Semarang itu ada 16 kecamatan, dia wajib memenuhi sebarannya di sekitar 9 kecamatan. Ternyata minimal 9 kecamatan, kalau semisal 16 kecamatan di semua kecamatan dia di bisa, Kota Semarang, tetapi dia minimal 9 kecamatan dan ternyata dia tidak sanggup memenuhi itu. Jadi oleh karena itu dari KPU dia otomatis tidak diloloskan TMS itu tidak bisa berkontestasi selanjutnya. Itu kalau dari perseorangan. Ya, dukungnya lebih dari 50% di kecamatan di kabupaten kota tersebut. Kemudian kalau kita bicara yang berikutnya, jadi calon kepala daerah dicalonkan melalui jalur partai politik. Ini
pasangan yang diusung oleh partai politik diatur di pasal 10 ya dari Undang-Undang 10 2016. Banyak mungkin syaratnya di sini. Ada syarat calon, Syarat juga calon, ada syarat pencalonan. Iya. Berarti sama saja kayak legislatif tadi iya. ya. Ya memang wajib syarat calon, misalkan kalau gubernur ya harus minimal 30 tahun. Gubernur itu Syarat- harus berumur Iya, syarat 30 Iya, tahun. 30 tahun. Kemudian syarat untuk bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota 25 tahun. Itu syarat minimal usia. Jadi syarat yang lain takwa kepada Tuhan, setia pada Pancasila. Kira-kira lebih kurang sama dengan syarat-syarat tadi. Caleg, DPD juga. Kemudian yang penting adalah kalau dia menjabat dari pejabat badan usaha milik negara misalkan, nah, dia wajib untuk mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali ya. Wajib menyatakan surat pengunduran diri dari pejabat ya, apapun misalkan dari BUMN, BUMD, kemudian juga sejak dia ditetapkan sebagai calon. Ketika dia ditetapkan sebagai calon, dia wajib untuk mengundurkan diri. Kemudian kita bicara tentang syarat pencalonan. Syarat pencalonan dari pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik yang pertama adalah paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kira-kira kemudian juga atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dari pemilihan dalam pemilu anggota DPR di daerah tersebut. Jadi paling sedikit 20% ya. 20% jadi dari partai atau gabungan partai. Atau gabungan partai. Jadi kalau partainya dia memenuhi paling sedikit 20% dari jumlah anggota, dia bisa mengajukan sendiri partainya, gitu. Tapi kalau dia kurang dari 20%, dia bisa bergabung dengan partai lain untuk memenuhi syarat itu. Ya. Jadi bisa partai yang memenuhi 20%, minimal 20% atau gabungan partai untuk memenuhi syarat minimal 20% itu. Itu dia bisa mencalonkan pasangan calon kepala daerah dari jalur partai politik. Jadi kira-kira itu Mas. Jadi potensi ketika tadi bahwa pencalonan melalui jalur perseorangan atau pencalonan melalui jalur partai politik. Potensi-potensi itu yang nantinya dimungkinkan akan muncul menjadi permohonan penyelesaian sengketa. Ketika dia tidak diloloskan karena dukungannya kurang. Misalkan seperti halnya tadi syarat dukungan yang jalur perseorangan ya Pak Oki. Betul. Semisal ada kekurangan, dimungkinkan akan terjadi proses sengketa, pengajuan sengketa, permohonan sengketa ya. Iya. Ternyata tidak mudah dalam memenuhi terutama tadi ya perseorangan ya. Di Kota Semarang saja tidak memenuhi syarat. Demikian juga dalam dinamikanya, misalkan sudah diusung oleh 2 partai, 3 partai, ternyata last minute juga dia menarik diri dari dukungan, sehingga banyak dinamika yang baik itu KPU atau Bawaslu mencermati itu. Bagaimana syarat dukungannya? Apakah sudah memenuhi tadi sudah memenuhi untuk sebagai syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah. Jadi kita harus tahu potensi-potensi itu nanti yang berpotensi sebagai permohonan sengketa. Kira-kira begitu Mas Ari. Ya, berikut tadi sahabat Bawaslu sudah dijelaskan terkait halnya potensi-potensi yang akan terjadi, dimungkinkan terjadi pada tahapan pencalonan. Semisal halnya bakal calon legislatif yang nantinya tidak memenuhi syarat bisa mengajukan permohonan sengketa di Bawaslu. Begitu juga bakal calon Dewan Perwakilan Daerah, calon kepala daerah yang melalui jalur perseorangan maupun jalur partai politik.
Terima kasih Pak Oki. Ya. Informasi yang Sangat-sangat, sangat bermanfaat ya. Jadi intinya seperti ini Mas Rif, bahwa upaya-upaya Bawaslu dalam mensosialisasikan hal seperti ini itu kan supaya ini berlaku untuk semua sahabat Bawaslu ya. Jadi tidak hanya yang nanti akan berkontestasi, tapi juga menjadi pemahaman, pengetahuan dari seluruh masyarakat. Ternyata tidak mudah untuk memenuhi syarat dalam pencalonan. Dan ketika dia tidak bisa memenuhi syarat pencalonan tersebut, pasti ada hal yang tidak puas. Bahwasanya kita kembali ke definisi dari sengketa. Sengketa itu timbul karena ada perselisihan, perbedaan penafsiran gitu ya. Yang objeknya adalah surat keputusan atau berita acara. Ketika surat keputusan itu menyatakan ini tidak memenuhi syarat, kemudian pihak tersebut tidak menerima, kemudian SK tersebut berakibat merugikan dan berakibat hukum yang sifatnya langsung ya. Jadi ketika dia pun tidak punya kesempatan lagi, oleh karena itu dia menggunakan haknya untuk mengajukan penyelesaian sengketa. Jadi pemahaman ini juga penting bagi sahabat Bawaslu ketika terutama dalam tahapan pencalonan. Tahapan-tahapan yang menurut saya itu krusial ya, dalam tahapan-tahapan awal tapi karena krusial. Kan tahapan pencalonan berarti penentuan sebagai calon atau tidak, lolos gitu. tidaknya lolos dia, atau tidaknya dia. Iya, apakah di parpolnya dia melaju di pemilu atau enggak? Kalau enggak ya dia berarti kan tidak bisa mengikuti tahapan pemilu, kira-kira begitu. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Oki sudah dijelaskan dengan jelas gamblang terkait halnya potensi-potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Ya, terakhir Pak Oki, pesan kepada sahabat Bawaslu yang sudah menonton integritas yang sungguh luar biasa yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang kali ini pada sahabat Bawaslu. Closing statement ya, untuk dalam tema integritas kita hari ini. Mungkin Bawaslu tidak bosan-bosan menyampaikan pengetahuan, informasi-informasi, terutama pada hari ini kita menyampaikan potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Apapun tahapan yang di dalam tahapan pemilu ada potensi-potensi untuk dalam sengketa. Tapi dalam tahapan pencalonan ini kali ini kita ketengahkan ya, karena menjadi penting hal-hal apa yang perlu diketahui. Seperti tadi saya sampaikan tentang verifikasi partai politik. Dia bisa nggak melaju dalam kontestasi pemilu. Kemudian anggota DPD, dia bisa nggak memenuhi syarat dukungan, bisa nggak dia memenuhi sebaran dukungannya. Ya, kalau ternyata dia tidak memenuhi, menurut KPU dia akan tidak dianggap tidak memenuhi syarat. Tapi kalau dia mempunyai bukti-bukti, mempunyai argumen, ya dia bisa mengajukan permohonan itu kepada Bawaslu. Jadi akan kita kita pertemukan dalam suatu persidangan, musyawarah dan juga adjudikasi. Apakah betul bukti-bukti yang disampaikan oleh penyelenggara pemilu KPU atau yang betul adalah bukti-bukti yang disampaikan, argumen yang disampaikan oleh pemohon, dalam hal ini adalah calon tersebut ketika dia dianggap tidak memenuhi syarat. Kemudian juga tadi saya sampaikan bahwasanya tahun 2024 adalah pemilu serentak, di mana informasi terakhir pemilu Pileg Pilpres yang kita kenal adalah Februari tahun 2024. Sementara untuk pemilihannya pilkada akan jatuh di bulan November 2024. Sementara tahapan-tahapan itu akan sudah dimulai 2 tahun sebelumnya, Mas, ya. 2 tahun sebelumnya, berarti 25. Iya, sekitar 25 bulan ditarik dari penentuan dari tadi, misalkan Februari, berarti 25 bulannya sekitar 2 tahunan ya. Nah, sekitar 2022 kita sudah ketemu lagi dengan tahapan pemilu. Nah, kira-kira ini adalah maksud dari lembaga Bawaslu untuk mensosialisasikan ini kepada
sahabat-sahabatku untuk semakin paham seperti mengerti. Jadi jangan sampai kita mengetahui potensi sengketa nanti pas detik-detik terakhir. Ya. Tapi dari mulai sekarang kita sudah mulai paham, sudah mulai mengerti. Lah itu maksud dari Bawaslu untuk menyampaikan ini supaya pemahamannya lebih dini, lebih awal, supaya pada saatnya nanti sudah paham dan semakin paham. Kira-kira begitu Mas Hadi. Oh iya. Ya tadi Sobat Bawaslu, supaya Sobat Bawaslu tidak ketinggalan akan informasi yang disampaikan oleh Bawaslu, selalu pantengin kanal YouTube-nya Bawaslu Kota Semarang, dan jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya, supaya apa? Yang nantinya informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Bawaslu, khususnya Bawaslu Kota Semarang, itu tidak terlewatkan oleh sahabat Bawaslu sendiri. Cukup sekian Pak Oki, Ya, terima kasih sudah dijelaskan terkait halnya Ya. potensi sengketa pada tahapan pencalonan. Cukup sekian sahabat Bawaslu, kita akhiri Sobat Bawaslu dalam program integritas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas, salam integritas.